like a Hellcat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gisla Tristi Aprilani. Saya dari kelas 3B. Di sini saya akan mereview kembali materi yang telah disampaikan oleh Profesor Dr. Hajah Heni Nuraini SHMH mengenai mata kuliah Hukum Pidana Lanjutan. Unsur-unsur percobaan ada 3. Yang pertama adalah adanya niat. Adanya niat merupakan sikap batin dari pelaku yang tidak bisa terlihat secara nyata. Niat dapat terlihat setelah ada permulaan pelaksanaan. Niat di sini harus berupa niat yang jahat yang berbeda dengan kesengajaan. Niat masih berada dalam sikap batin, sedangkan kesengajaan sudah nampak. Jadi, niat merupakan persiapan permulaan dari setiap perbuatan. Unsur yang kedua yaitu adanya permulaan pelaksanaan. Terdapat perbedaan pendapat antara perbuatan persiapan dengan permulaan pelaksanaan. Terhadap hal ini, ada putusan MA Negeri Belanda tahun 1934 mengenai pembakaran di Eindhoven. Kasusnya adalah sebagai berikut. A. Dituduh hendak membakar rumah B yang telah dirancang dan atas persetujuan B. Pada malam yang telah ditentukan, A masuk ke rumah B dengan menaruh barang-barang yang mudah terbakar di tiap kamar, yang kemudian dihubungkan dengan sumbu satu sama lainnya, yang kemudian dihubungkan pada kompor gas yang akan mengeluarkan api jika ditembakkan. Penarik pistol gas dikaitkan dengan tali dan melalui jendela ujungnya digantung di luar rumah. Barang-barang itu disiram bensin dengan maksud apabila tali kompor ditarik, maka barang-barang akan cepat terbakar dan merembet ke seluruh rumah. Nah, setelah pemasangan tali kompor selesai, A mengeluarkan barang-barang lain yang tidak disiram bensin. Sementara itu, karena tertarik bau bensin yang menyengat, orang-orang yang lewat di depan rumah menjadi ribut, sehingga A tidak menyelesaikan maksudnya untuk membakar rumah karena keburu banyak orang. Terhadap kasus tersebut, menurut peradilan di Hartengensob, perbuatan A adalah permulaan pelaksanaan dan A dijatuhi hukuman pidana 4 tahun penjara karena melanggar pasal 53 Junto pasal 187 KUHP. A mengajukan upaya hukum dengan alasan bahwa Hof atau pengadilan telah salah menafsirkan pasal 53 KUHP dan menyatakan bahwa yang dilakukannya baru merupakan perbuatan persiapan. Jaksa Agung Muda Besir menyimpulkan perbuatan A adalah perbuatan persiapan karena belum merupakan perbuatan yang sangat perlu untuk pembakaran rumah yang telah diniatkan dan tidak langsung berhubungan dengan kejahatan yang dituju. Atas dasar alasan tersebut, HR membatalkan putusan Hof dan A dilepaskan dari segala tuntutan. Unsur yang ketiga adalah adanya pelaksanaan tidak selesai bukan karena kehendak sendiri. Alasan karena tidak selesainya itu ada 3 alasan. Yang pertama, karena adanya penghalang fisik, misalnya tidak matinya orang yang ditembak karena tangannya disentakkan orang lain sehingga tangannya menyimpang atau pistolnya terlepas, atau alat yang digunakan macet atau rusak. Di contoh kasus Syahli Jabiri yang ingin ditusuk ke ulu hatinya, tapi beliau menangkis sehingga yang terkena adalah tangannya. Seperti itu. Yang alasan kedua yaitu adanya penghalang fisik, misalnya takut segera ditangkap karena gerak-geriknya untuk mencuri telah diketahui orang lain. Seperti contoh, A ingin mencuri sebuah motor, tetapi A gerak-geriknya sudah terbaca oleh orang lain di sekitarnya, maka dia mengurungkan niat untuk mencuri motor tersebut. Alasan yang ketiga adalah adanya penghalang yang disebabkan faktor atau keadaan khusus pada objek yang menjadi sasaran. Misalnya, dia tahan orang yang ditembak begitu kuat sehingga tidak mati, atau barang yang akan dicuri terlalu berat walaupun pencuri telah berusaha mengangkatnya sekuat tenaga. Percobaan terhadap kejahatan diatur dalam pasal 53 ayat 2 KUHP, yaitu maksimum pidana yang dijatuhkan dikurangi sepertiganya. Sedangkan menurut pasal 53 ayat 3 KUHP,
Untuk ancaman pidana mati atau seumur hidup, maka maksimal pidana untuk percobaan ada 15 tahun. Adapun percobaan terhadap pelanggaran menurut pasal 54 tidak dipidana. Selain itu, ada juga pengecualian terhadap tindak pidana kejahatan yang diatur dalam buku 2 KUHP, tetapi tidak dipidana yaitu apabila melanggar pasal 184, 302, 351 ayat 5, dan 352 ayat 2. Percobaan di luar KUHP diatur di luar KUHP seperti dalam UU nomor 7 garing DRT garing 1955 tentang TPE, UU nomor 22 garing 1997 tentang narkotika, UU tindak pidana korupsi, dan lain-lain. Terhadap beberapa tindak pidana di luar KUHP ini diserahkan kepada pengaturan UU tersebut sesuai dengan pasal 103 KUHP. Tetapi pada umumnya tindak pidana di luar KUHP atau khusus tidak berlaku atau tidak mengenal percobaan. Sama halnya dianggap perbuatan selesai. Sekian review materi yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.